perkenalkan nama chef. Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ungkapkan rasa bahagia kita, karena Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Namun malaikat amat teduh, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita serahkan diri kita seutuhnya, sambil menyongsong kembalinya, kita akan terus memuji Tuhan selamanya. Selamat hari Minggu. Ibadah pada pagi ini digabung dengan peneguhan sidi dan baptisan. Kami mohon dengan sangat HP kita sementara kita silent dulu agar ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Shalom. Dalam seluruh aktivitas kehidupan yang telah kita kerjakan, tentunya kita percaya bahwa semuanya karena anugerah dari Allah yang hidup dan yang berkuasa. Sekiranya dalam semua ini menjadi kesukaan bagi Allah dan kesaksian bagi kita sesama. Kerinduan hadir beribadah saat ini pun menjadi wujud hidup yang bersaksi bagi orang-orang sekitar untuk menghormati Tuhan dalam hidupnya karena itu. Mari menyatakan dengan sungguh penyembahan dan pengagungan kita akan Dia, sembari merindukan kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kesaksian kita bersama-sama dengan tema kesempatan bagimu untuk bersaksi. Mari berdiri, muliakan nama Tuhan. Yesus
telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan, pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk kedua anak kita dan melayankan peneguhan sidi untuk ke-14 anak kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah Minggu pada hari ini yang dirangkaikan dengan baptisan kudus dewasa dan juga peneguhan sidi adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan juga mendengarkan berita anugerah. Dalam anugerahnya, Dia memberikan kita begitu banyak waktu dan kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kebaikannya bagi semua. Dalam ruang relasi setiap saat, terlebih di tengah kehidupan keluarga, sesama jemaat, dan masyarakat yang beragam, selalu saja kesempatan itu tersedia. Namun, kadangkala kita mengabaikan kesempatan itu dengan berbagai alasan yang sepintas terlihat benar. Jika terus demikian, lalu kapan kesaksian itu kita nyatakan? Firman Tuhan berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Yakobus 4 ayat 17. Bersaksi tentang kasih dan karya keselamatan dari Tuhan, itulah hal yang sangat baik dan benar. Karena itu, ketika kita tidak melakukannya, bukankah kita berdosa? Marilah dalam kesadaran diri, betapa seringnya kita abai dan tidak serius menyatakan kesaksian itu. Kita mengaku keberdosaan itu di hadapannya. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah, salah satunya dari Mika 7 ayat 19 dinyatakan kembali. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Sayang yang
sebagai umat yang senantiasa dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, petunjuk hidup baru untuk kita hayati di sepekan ini dari kitab Injil menurut Lukas 21 ayatnya yang ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Amin. Mari bermazmur, kita akan membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 secara responsorial. Kalimat yang agak keluar kami yang membacakan dan yang ke dalam adalah jemaat. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Seluruh bumi memuji Tuhan yang adil. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dengan lengannya yang kudus. Ia memperoleh kemenangan. Kan. Ulangi kan. Saya baca Alkitab baru. Saya ulang ya. Ulangi ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Seluruh bumi memuji Tuhan yang adil. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri. Dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak. di dalam Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerunik pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Maleaki, Tesalonika, dan juga Lukas menjadi bahan pembacaan kita yang sudah didahului juga dengan kitab Mazmur. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang setia mengasihi kami, menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami secara jasmani dan rohani sampai hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kasih-Mu Engkau telah mempersekutukan kami di dalam ibadah minggu yang dirangkaikan dengan acara baptisan dewasa dan juga peneguhan sidi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam melandasi persekutuan kami yang Engkau karuniakan pada hari ini, Engkau akan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mempunyai kemampuan di dalam membaca, di dalam menguraikannya,
bahkan di dalam kami menghayatinya. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang selalu mengasihi dan terus mengasihi kami akan menolong kami. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semua sudah siap untuk membaca, untuk hamba-Mu menguraikannya, dan untuk kami menghayatinya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Bacaan yang pertama dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai 2a. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 2. Hari Tuhan. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang yang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan semesta alam, sampai Ia tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan kepada sayapnya. Demikian sabda Tuhan. Bacaan selanjutnya terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ke-15. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga 15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk melainkan, karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara,
Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Haleluya. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya? Apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahannya tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan, lalu pergi di dalam hidup kita dengan setia melakukannya dan juga dengan sukacita. Kure sumangga puang.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dan juga kedua anak kekasih kita yang akan menerima pembaptisan dewasa serta Sidi. Selamat berada di hari Minggu yang kudus dan shalom bagi kita semua. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu anak-anak kita ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ada sedikit gugup, cemas? Ada, iya. Itu wajar, ya namanya sebagai manusia ketika kita sudah melalui sebuah proses, kita pasti merasa senang karena sudah kita selesaikan. Dan juga ketika kita menghadapi sebuah proses yang baru nantinya, terutama pada hari ini, tentu juga ada perasaan tegang, ada grogi, ya kan? Tapi itu semuanya wajar. Oke? Oke, iya. Firman Tuhan pada saat ini kita sudah baca semua sebagai satu bagian daripada lectionary, mulai dari Kitab Mazmur, kemudian Maleakhi, Tesalonika, dan Injil Lukas yang menjadi bahan utama. Lukas 21 ayat 5 sampai 19 dengan penekanan pada ayatnya yang ke-13. Kita bisa lihat di situ sangat pendek. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Pas banget ya. Ya, waktu yang diaturkan Tuhan untuk anak-anak kita mengalami proses pada hari ini. Dan temanya kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ketika kita berbicara tentang kesempatan adalah hidup di dalam alur waktu yang Tuhan berikan. Hidup di dalam alur waktu yang Tuhan berikan. Alkitab tidak sekedar menyebut waktu sebagai detik dan menit yang berlalu, bahkan jam, hari, bulan, tahun. Tetapi memperkenalkan bahwa waktu atau kesempatan adalah kairos dalam bahasa Yunaninya, yaitu sebuah momen yang memiliki nilai kekal karena Tuhan membuka, memberikan ruang bagi kita untuk bertemu. Ya, sebagai keluarga, baik di dalam keluarga kecil kita maupun sebagai keluarga yang lebih besar, yaitu persekutuan di gereja, dan juga sebagai keluarga yang lebih luas lagi, masyarakat di tengah bangsa, dan lebih luas lagi di dunia. Kita bertemu, kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami perubahan, kita mengalami proses belajar, dan sambil itu kita menjadi saksinya. Ada mungkin yang berpikir atau menganggap kesempatan itu sebagai peluang biasa. Tetapi Alkitab memandang kesempatan sebagai bukti di mana Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita. Selama kita bangun pagi, selama kita bernafas, berjalan, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, menjalani proses seperti baptisan, proses untuk disidi melalui katekisasi, dan semua proses-proses dalam kegiatan kerohanian kita, semua proses-proses di dalam kegiatan jasmani kita, semua itu adalah kesempatan untuk mengenal kasih-Nya lebih dalam dan menata hidup sesuai kehendak-Nya. Lalu ketika Alkitab berbicara tentang bersaksi, itu tidak pertama-tama menuntut kita
untuk hanya berbicara di depan orang lain. Kesaksian selalu dimulai dari hati yang disentuh oleh Allah. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya marturia, yang berarti hidup yang menampakkan siapa Tuhan yang kita percayai di dalam hidup kita. Melalui cara kita berpikir, cara kita mengucapkan kata-kata, dan cara kita bertindak. Kesaksian bukan pertunjukan. Kesaksian adalah kualitas hidup yang memancarkan kebenaran di tengah kenyataan yang tidak selalu mudah. Dan justru dalam masa-masa sulit, kesaksian menjadi paling jernih, paling murni, paling otentik, dan paling kuat. Pemahaman inilah yang menolong kita di dalam kita membaca Injil Lukas 21 ayat 5-19 yang menjadi bahan utama. Di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya bukan saat keadaan lagi baik-baik saja. Tetapi ketika mereka berdiri di bait Allah yang megah, yang seolah-olah sebagai simbol kekokohan iman dan bangsa. Namun Yesus menunjukkan bahwa kemegahan lahiriah tidak menjamin kekuatan rohani. Apa yang nampak dari luar begitu indah, begitu cantik, begitu tampan, begitu rapi, itu begitu bagus, itu tidak menjamin kekuatan. Ada kekuatan rohani di dalam diri kita. Karena semuanya dapat berubah, dapat runtuh, dapat mengguncang. Tetapi di setiap guncangan justru itu menjadi kesempatan baru bagi murid-murid Tuhan untuk menunjukkan siapa Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau kita mau melihat ke latar belakang daripada Injil Lukas 21 ini, di situ dikatakan bahwa ketika murid-murid terpukau melihat kemegahan bait Allah, Yesus membawa mereka pada sebuah kebenaran yang lebih mendalam. Bahwa tidak ada kemegahan dunia yang abadi. Batu-batu yang besar, bahkan dilengkapi dengan emas, permata, intan dan berlian yang begitu indah, suatu hari akan runtuh. Dan memang benar bahwa rumah Tuhan yang megah itu akhirnya hancur. Itu terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Roma menghancurkan Yerusalem dan bait Allah. Di sini Yesus ingin menegaskan bahwa iman tidak boleh bergantung pada hal-hal lahiriah yang dapat runtuh. Jangan karena kita merasa nyaman, jangan karena kita merasa segalanya terpenuhi, jangan karena semuanya lagi mulus-mulus saja, ya. Kita begitu bersemangat, berapi-api di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi di dalam segala hal kita harus menampakkan iman yang kuat. Karena secara hal-hal lahiriah semuanya itu bisa berubah. Lalu di dalam ayat kita juga Yesus memperingatkan tentang hadirnya penyesat-penyesat. Bahwa akan datang orang-orang yang akan mengaku bahwa dia juga adalah juru selamat baru. Banyak ya, kalau kita buka di dalam YouTube kita bisa melihat banyak ajaran-ajaran yang sepertinya kalau kita cermati dengan baik itu ada perbedaan-perbedaan di dalam ajaran kita. Dan itu akan bermunculan dari waktu ke waktu, bahkan akan sangat banyak ke depannya. Bahkan akan menawarkan sebagai juru selamat, keselamatan yang baru. Ada yang mengatakan
Apa itu percaya kepada Yesusmu? Masa dia keok di atas kayu salib? Katanya Tuhan. Oh, dia tidak baca Alkitab secara keseluruhan. Dia tidak tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesusku itu bangkit, ya, mengalahkan maut. Ada yang mengatakan, Yesusmu itu lemah sekali. Dipukul, dicambuk mau, diludahi mau. Di mana harga dirinya? Harga dirinya di dalam pengorbanan itu. Karena melalui pengorbanan itu dia menunjukkan kasihnya yang besar yang melebihi dari segalanya yang ada di dalam dunia ini kepadaku. Kalau dia tidak mengalami itu, dia tidak bisa menunjukkan bagaimana dia mengasihiku. Apakah aku bisa mempercayai ketika ada yang mengatakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu? Dari mana aku harus tahu? Bisakah aku percaya? Tapi melalui pengorbanan Tuhanku di atas kayu salib dengan tubuh dan darahnya, dia menunjukkan kepadaku bahwa diriku ini berharga baginya. Ya, itulah pemahaman yang terdalam. Ketika kita menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang menawarkan bahwa ada juru selamat baru yang harus kita pilih, yang memanfaatkan kecemasan zaman untuk menarik pengikut-pengikut, yang mengatakan bahwa kalau memang Tuhanmu juru selamat, kok omamu, opamu sakit terus, tidak sembuh-sembuh, ya. Kok pekerjaannya sulit? Bukankah Tuhan bisa bilang, nih pekerjaan ambil, silakan, cert. Ya. Oh, Tuhanku tidak begitu. Ingat firman Tuhan tadi yang dibacakan dalam Tesalonika. Yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya hidup yang Tuhan karuniakan ini juga harus dimaknai dengan sebuah perjuangan. Perjuangan untuk memperoleh hidup, harus belajar, ya. Harus rajin belajar. Esra bilang, Ibu, luar biasa proses belajarku beberapa waktu ini. Sampai jam 11 malam Ibu, aku harus belajar. Seperti tidak ada waktu untuk aku bersantai-santai. Yang lain pun demikian mengatakan. Clark bilang, Ibu, kadang aku hanya ingin bermain sedikit untuk mengisi, membuat sebuah refreshing. Aku kadang mengantuk, aku kadang kesiangan karena begitu lelah. Ya, hidup itu adalah perjuangan anak-anakku semua. Tetapi di dalam perjuangan itu Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan harus memiliki keteguhan rohani. Murid-murid Tuhan harus memiliki akar yang dalam, bukan iman yang mudah digeser oleh suara dunia. Tidak cukup dengan belajar katekisasi selama 10 bulan. Kalian, ya ingat kata Bapak Pendeta Rizal waktu retreat, ini baru awal. Ya, ini baru awal perjalanan untuk semakin menampakkan iman karena kalian sudah belajar. Di dalam firman Tuhan juga Yesus menyinggung peperangan, gempa bumi, bencana, kelaparan, sakit penyakit. Tetapi Ia berkata, jangan kamu terkejut. Ini perkataan undangan untuk tetap tenang. Ya, cemas boleh, itu wajar. Tapi kalau ketakutan, sangat ketakutan, sampai-sampai tidak mau keluar rumah, ya, itu sudah ketakutan yang imannya mulai pudar. Tuhan berkata tenang, dunia bisa bergejolak, namun anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk mundur oleh ketakutan itu.
Bahkan di dalam kehidupan kita banyak ketidaknyamanan yang akan kita alami. Ya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah. Di sini puncak Yesus menyiapkan murid-murid untuk melihat sebuah kenyataan bahwa mereka akan mengalami banyak penolakan, mereka akan mengalami kesulitan, bahkan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Ada seorang anak mengatakan, "Ibu, saya begitu baik kepada teman saya, tapi kok saya dibuat seperti ini?" Ya, Tuhan mengajar kita untuk selalu baik. Tapi tidak serta-merta bahwa kita bisa mengharapkan semua orang baik kepada kita. Karena mereka juga punya perasaan, mereka juga punya pikiran, dan mereka juga mempunyai ruang untuk mengalami perubahan. Kadang perubahan baik, bahkan kadang perubahan yang tidak baik. Sehingga tega menyakiti kita atau menyakiti perasaanmu, melukaimu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab sampai-sampai dari keluarga terdekat pun itu bisa terjadi. Ada ketidakbaikan yang akan dialami. Tetapi justru disinilah Yesus menanamkan pengharapan bahwa Roh-Nya akan memberi mereka hikmat. Roh Tuhan akan memberi hikmat untuk bersuara, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Bukan dengan radikal, temperamen, bukan, no. Tapi dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, dengan kasih. Mungkin pemahaman tidak bisa dimengerti, tetapi kelemah lembutan dan kasih akan memberikan sentuhan. Dan itulah pekerjaan Roh Tuhan, bukan pekerjaan kita. Ya, karena itu setiap kali memberi jawab, katakan, Tuhan, berikan aku hati, pikiran, perasaan seperti yang Engkau kehendaki. Supaya aku menjawab papa mamaku, kakak adikku dengan penuh kasih. Ya. Dengan penuh kelemah lembutan seperti yang Engkau inginkan. Ya. Ketika aku mungkin disakiti oleh teman-temanku, aku juga bisa memberi jawab bukan dengan emosi, tetapi dengan kasih. Bagian yang sangat penting adalah seruan Yesus bahwa dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidup. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani hippomone. Ya, hippomone. Hippomone bukan berarti pasif, bukan hanya berarti bertahan. Hippomone adalah keberanian untuk tetap berjalan, tetap percaya, tetap setia, tetap jujur, tetap mengasihi sekalipun situasi tidak mendukung. Ketekunan adalah bentuk kesaksian terdalam karena dalam ketekunan seseorang ia sedang menunjukkan bahwa Tuhan sungguh berdiam di dalam hidupnya. Ketika Yesus berkata bahwa masa sulit adalah kesempatan untuk memberi kesaksian, ayat 13. Ia mengajak kita melihat hidup dari kacamata kerajaan Allah. Bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan. Sudah dikaruniakan keselamatan di atas kayu salib. Karena itu di masa-masa sulit adalah kesempatan untuk memberi kesaksian. Bahwa sekalipun ini tidak mudah, tapi kita adalah anak-anak kerajaan. Yang dapat memaknai kehadiran kita dengan cara-cara yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Selama kita masih diberi hidup, Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk dibaharui di dalam kehidupan kita, untuk bertobat, untuk memperbaiki relasi, untuk bertumbuh di dalam iman, untuk menyatakan kasih-Nya dalam cara kita berpikir, dalam cara kita merasakan dengan perasaan kita, dalam cara kita berkata, dan dalam cara kita bertindak. Kesempatan ini selalu lahir dalam suasana yang nyaman, ya. Walaupun suasana yang kita hadapi tidak nyaman,
tetapi kita merasakan nyaman karena kita bersama dengan Tuhan. Pada hari ini ada anak-anak kita, saudara-saudari kita yang akan menerima baptisan dewasa dan juga diteguhkan sebagai sidi dewasa. Kita melihat sebuah kairos atau kesempatan Tuhan yang penuh makna. Baptisan bukan sekedar ritual, melainkan tanda bahwa Tuhan telah memanggil, menjamah dan mengarahkan hidup saudara-saudara kepada jalan yang baru. Peneguhan sidi bukan garis akhir iman, melainkan awal kedewasaan rohani. Sebuah komitmen untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang tidak selalu mudah. Ada yang menanyakan, Bu Pendeta, kenapa dibaptis tapi tidak disidi? Karena Juan dan Clark sudah besar dan bisa mengaku sendiri imannya. Ya. Jadi baptis dewasa sebenarnya pengakuannya sama dengan sidi. Ya. Nanti kita dengarkan formulirnya ya. Secara dewasa mereka sudah dewasa di dalam iman, sudah bisa mengakui sendiri imannya. Jadi tinggal menerima percikan ya, air yang menjadi tanda simbol bahwa dosa-dosanya telah dibersihkan. Mengikut Kristus berarti memilih untuk menjadi saksi bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, dalam pekerjaan, di sekolah, dalam menghadapi situasi yang nyaman, situasi yang tidak nyaman, situasi yang penuh dengan pergumulan, situasi yang penuh dengan kegembiraan, bahkan dalam relasi-relasi yang berbagai macam. Dunia mungkin berubah, keadaan dapat berguncang, tetapi kesaksian yang lahir dari ketekunan tidak akan pernah runtuh, sebab Tuhan sendiri meneguhkan langkah-langkah kita. Amin? Iya, amin anak-anakku. Kecil sekali suaranya. Amin. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, menghantar kami memahami tentang hidup ini adalah kesempatan untuk menyaksikan Engkau di dalam diri kami yang sudah menyatu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih kuasa-Mu terus menuntun kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memaknai keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan ini dengan rasa syukur dan bergembira, bersorak-sorai dan senantiasa setia dan tekun menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Secara khusus anak-anak kami, sidi dewasa dan juga baptisan dewasa. Terpujilah nama-Mu. Amin firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam akta khusus, yaitu sakramen baptisan kudus dan juga sakramen peneguhan sidi. Sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus untuk orang dewasa, untuk kedua anak kekasih kita, Juan dan Clark. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali,
kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara-saudara telah mengaminkan pengajaran Kristus yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara-saudara, maka saya mempersilahkan untuk berdiri Christian Juan Jevanya. Alkitabnya ditaruh dulu, Nak. Ya. Dan Clark Samuel. Saya juga mempersilahkan saudara-saudara untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Suaranya yang tegas. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik dan bumi yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau ada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah engkau percaya Christian Juan Jevanya? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya Clark Samuel? Iya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku Christian Juan Jevanya? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Apakah engkau mengaku Clark Samuel? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji Christian Juan Jevanya? Iya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Clark Samuel? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Sekarang saya akan membacakan formulir untuk peneguhan CD. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan juga peneguhan CD bagi saudara-saudari yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan CD, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan, mengikuti perjamuan kudus. Ya, ini sudah dibaharui ya, bahwa perjamuan kudus itu sudah kita boleh ikuti untuk semua yang sudah mengalami baptisan. Dan ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saya akan membacakan nama-nama saudara-saudari, anak-anak kita yang akan diteguhkan dalam
CD pada hari ini, dan setiap nama yang saya bacakan disilahkan untuk berdiri. Yang pertama, Ciara Manuela, Jocelyn V. Irawati, Davina Audrelin Lebang, Tricia Grace Natalia, Ana Mulia Lolorama, Dea Sarung Alo, Daniel Esra Rantetoding, Joshua Davis Morenza, Bambayu, Jeremy Stephen Gary, Alfrin Ine Tandilangi, Alin Hillary Tandilangi, Vanessa Abigail Payangan, Michelle Serlinda Liubana, Sachiko Selomita Raharja. Saya juga akan mempersilahkan kepada saudara-saudari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pribadi. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya, Ciara Manuela? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Jocelyn V. Irawati? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Davina Audrelin Lebang? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Tricia Grace Natalia? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Ana Mulia Lolorama? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Dea Sarung Alo? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Daniel Esra Rantetoding? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Joshua Davis Morenza Bambayu? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Jeremy Stephen Gary? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Alin Hillary Tandilangi? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Alfrin Ine Tandilangi? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Vanessa Abigail Payangan? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Michelle Serlinda Liubana? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya, Sachiko Selomita Raharja? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku, Ciara Manuela? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Jocelyn V. Irawati? Iya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Davina Audrelin Lebang? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Tricia Grace Natalia? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Ana Mulia Lolorama? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Dea Sarung Alo? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Daniel Esra Rantetoding? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Joshua Davis Morenza Bambayu? Iya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku, Jeremy Stephen Gary? Iya, saya mengaku.
Apakah engkau mengaku Elin Hillary Tandilangi? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Elfrin Ine Tandilangi? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Vanessa Abigail Payangan? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Michelle Serlinda Liubana? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Sachiko Selomita Raharja? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanji ke engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa. Apakah engkau berjanji, Ciara Manuela? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Jocelyn Faye Irawati? Iya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Davina Audelin Lebang? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Trisha Grace Natalia? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Ana Mulia Lolorama? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Dea Sarung Alo? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Daniel Esrah Rante Toding? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Joshua Davis Morensa Bambayu? Iya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Jeremy Stephen Gary? Iya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Elin Hillary Tandilangi? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Alfrin Ine Tandilangi? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Vanessa Abigail Payangan? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Michelle Serlinda Liubana? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji, Sachiko Selomita Raharja? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Sekarang Juan dan Clark berdiri. Setelah mengungkapkan atau menyampaikan janji iman mereka, sekarang saya mempersilahkan kepada mereka semua satu persatu untuk menyampaikan atau membacakan ayat Alkitab mereka yang mereka pilih ya dan hayati secara pribadi. Semua dibuka dengan rapi. Disiapkan semua. Ayat Alkitab ini adalah penghayatan perjalanan iman mereka ya. Dan juga komitmen iman mereka untuk terus diingat dalam perjalanan kehidupan mereka. Sudah siap semua? Disilahkan mulai dari Ciara Manuela. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pengkhotbah 3 ayatnya yang 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin. Terima kasih. Alkitabnya ditutup dan bantalnya diturunkan. Saya akan melaksanakan baptisan dewasa untuk Saudara Clark dan juga Saudara Juan. Silakan. Juan Sevanya, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Clark Samuel, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Tangannya semua di. Ya. Lagu berserah. Berserah pada Tuhanku,
Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Disilahkan jemaat untuk berdiri menyanyikan Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia. Silahkan kepada Sidi Baru dan juga Baptis Dewasa untuk memberikan persembahannya sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan, dan setelah itu mengambil tempat di depan untuk menyampaikan pujiannya. Silahkan.
dari peserta baptis dan juga Sidi, bimbinglah aku. Bimbinglah aku, ya Tuhan, dalam gurun dunia Engkau kuat dan setia. Oh, bimbinglah aku yang lemah ini, agar aku selalu di dalam cinta kasih. Pasanglah apimu di dalam hatiku, suci dan selalu Kau Tuhan menebus. Dengarlah Tuhan doa sembahyangku. Yang abadi di dalam hatiku, suci dan selalu Kau Tuhan menebus. Dengarlah Tuhan doa sembahyangku. Ya Tuhanku, dalam gurun dunia Engkau kuat dan setia. Oh, bimbinglah aku yang lemah ini, agar aku selalu di dalam cinta kasih. Pasanglah apimu di dalam hatiku, suci dan selalu Kau Tuhan menebus. Dengarlah Tuhan doa sembahyangku. Penyerahan surat baptisan dan surat Sidi beserta Alkitab. Ya, saya dulu.
bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi, mari kita menyampaikan ke-12 pengakuan iman rasuli di hadapan Allah yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan pujian dari Bapak Pendeta Andar Maitimo.
Terima kasih buat pujiannya Bapak Pendeta. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sambil pundi dijalankan, kita naikkan pujian, apalah arti ibadahmu. Apa arti
mendengarkan kesaksian pujian secara berturut-turut dari paduan suara jemaat dan paduan suara PPGT dengan kasih bersalah. Selalu
Dimuliakanlah Tuhan untuk semua pujian yang sudah dipersembahkan. Tuhan selalu memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa syafaat ini, yang pertama tentunya kita bersyukur untuk kasih Tuhan, di mana kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah, dan kemudian kita boleh menyaksikan akan kasih dan kebesaran Tuhan dinyatakan untuk kedua anak kekasih kita yang sudah menerima baptisan dewasa, dan ke-14 anak kekasih kita yang telah menerima peneguhan sidi. Kita juga bersyukur untuk semua anggota jemaat Tuhan yang mulai tanggal 16 sampai 22 boleh mengalami pertambahan usia. Juga mungkin ada ulang tahun pernikahan, kita bawa di dalam doa. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 23 November 2023 pada ibadah jam 17.30 juga akan dilaksanakan baptisan kudus. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk proses pemberkatan perkawinan bagi anak kekasih kita Eva dan Duk sudah terlaksana pada hari kemarin dengan baik. Dan kita membawa doa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Lince Eskandari, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Maria Biringkanae, Bapak Yulius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Umat Alama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadeka, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Masa, Ibu Heri Retno, Ibunda dari Ibu Ira Mona Pakula, neneknya Valeri, oh ya, saya sudah mendapat informasi dari Bapak Valeri sudah sehat. Ibu Dia P. Eka Wahyuni Bata, neneknya Rio, ibunda dari Ibu Lesmana Ana Lumisu, Bapak Ferdi Kasiaheng, Ibu Hermin Tanduk. Mungkin ada yang tidak tertuliskan di sini, kita bawa semua di dalam doa. Dan juga kita membawa segala gumul kita dan pengharapan kita dalam kehidupan pekerjaan, nanti teman hidup, dalam usia indah, dan berbagai pengharapan untuk pelayanan gereja, studi anak-anak, dan bangsa negara. Baiklah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh menikmati indahnya persekutuan karunia-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu sebagai keluarga Allah di tengah-tengah jemaat keramat pada saat ini. Dan juga kami telah bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, kami renungkan bersama-sama menjadi tuntunan yang sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga telah menyampaikan puji-pujian baik melalui ibadah atau ibadah liturgis, serta melalui paduan suara, solo, dan juga vokal group. Terima kasih untuk semua pujian yang boleh dipersembahkan sebagai kesaksian hidup kami, betapa Tuhan selalu mengasihi kami dan memeliharakan kami di dalam kehidupan ini. Dan kami juga boleh melalui pujian yang menyampaikan komitmen kami untuk mempersembahkan hati kami hanya kepada Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga sebagai jemaat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah menyatakan kebesaran-Mu bagi kedua anak kekasih kami, Joan dan Clark, dan juga ke-14 anak kekasih kami dalam proses baptisan dewasa dan juga sidi. Kami bersyukur oleh karena melalui Roh-Mu Engkau telah membimbing anak-anak-Mu melalui gereja-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini mereka telah mengaku iman mereka secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu kami memohonkan anugerah-Mu
kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh-Mu untuk senantiasa memenuhi hati anak-anak kami atau saudara-saudari kami ini. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus mereka terus berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih Tuhan. Dan Tuhan menyanggupkan mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Ya Tuhan, penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus Yesus kini dan selamanya untuk menjadi alat-alat kesaksian-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, demikian juga dengan kami semua yang sudah boleh mengalami kasih dan berkat-Mu di dalam sepanjang hari kehidupan kami sampai pada hari ini. Di dalam rumah tangga, di dalam aktivitas pekerjaan, di dalam setiap kebersama-samaan, bahkan juga di dalam kehidupan kerohanian kami, Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami. Terima kasih untuk semua anggota keluarga yang mulai hari ini 16 November sampai 22 November tahun 2025 menghitung 1 tahun pertambahan usia karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Firman Pasolang Matandung, Kesia Yoelita, Bu Margareta Pangari, Masya Novita Ramba, Andreo Beneka Sumampau, Kinanti Diah P. Bambayu, Eleonora B. Pakombongan, Nathaniel Richard RL, N. Rinding Garanta, Sacio Serafino Peklis, Bapak Kardiono Kristanto, Yuslino Fata, Joas Rane Martin, Ibu Yeni Solu Thomas, Amelia Sandra Tandirapat, Ibu Evi Rante Lembang Patandung, dan mungkin ada yang tidak tertuliskan di sini. Kami berdoa Tuhan memberkati senantiasa menyempurnakan rasa syukur atas segala kasih karunia Tuhan sehingga boleh mengalami pertambahan usia bahkan menyongsong pertambahan usia. Karuniakan kesehatan, panjang umur, sukacita bersama dengan keluarga, dan juga sukacita senantiasa di dalam Tuhan, di dalam memaknai akan waktu kehidupan, kesempatan kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk selalu setia menjadi saksi Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami pun juga bersyukur dan berterima kasih. Mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami pertambahan usia, pernikahan atau perkawinan. Tuhan juga menyempurnakan sukacita menjadi keluarga yang bahagia, harmoni senantiasa, dan juga selalu menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa anugerah-Mu telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kedua anak kekasih kami, yaitu Duk dan Iva, dalam proses pemberkatan perkawinan yang sudah berlangsung pada tanggal 15 November kemarin. Terima kasih untuk semua kekuatan, kesehatan, baik untuk kedua anak kekasih kami yang sudah menerima pemberkatan perkawinan, orang tua, keluarga, panitia yang Tuhan sudah tunjuk untuk melaksanakan tugas pelayanan, bahkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, gembala, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya. Terima kasih untuk semuanya sehingga boleh mengalami tuntunan dan penyertaan sehingga acara kedua anak kekasih kami boleh berjalan dengan baik dan bahagia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga bahwa pada tanggal 23 November nanti akan dilaksanakan juga baptisan kudus buat kedua anak kekasih kami ya Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan memberkati kedua anak kekasih kami, cucu kami, sehingga mereka selalu sehat dan sukacita bersama dengan orang tua, keluarga, dan kami semua sebagai jemaat Tuhan dalam rangka menyongsong akan anugerah Tuhan yang akan Tuhan karuniakan melalui peristiwa baptisan kudus. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pendampingan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan
boleh mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan selama sepekan sampai pada hari ini dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh sehati senantiasa di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai gembala, penatua dan diaken, pengurus OIG, dan juga semua pekerja gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah dilayankan lewat paduan suara Solo dari Bapak Pendeta Andar dan juga vokal grup dari PPGT pada hari ini. Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, sehingga puji-pujian selalu dikumandangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang membawa doa kami untuk semua anggota keluarga yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh atau proses perawatan baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah atau dalam proses pemulihan di rumah, yaitu yang sudah kami sebutkan semua namanya satu persatu. Mungkin ada yang tidak kami sebutkan, Tuhan menolong memberkati sehingga boleh mengalami kekuatan dan kesehatan. Ya, kami tambahkan juga Ibu Elizabeth Tandiontong dan juga Bapak Tandiontong di dalam proses-proses pemulihannya. Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan supaya boleh mengalami kekuatan dan kesehatan, bahkan yang mendampingi Tuhan memberkati agar selalu sehat-sehat semua dan mendampingi dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami juga datang membawa segala gumul kami, pengharapan kami sebagai keluarga dalam melaksanakan tugas usaha maupun pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik yang ada di darat, udara maupun di laut, serta berbagai harapan-harapan kami di dalam pekerjaan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati agar usaha dapat berkembang, pekerjaan juga dapat dilancarkan. Bahkan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan agar boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Begitu juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami di dalam penantian akan hadirnya teman hidup. Tuhan memberkati, menolong supaya mereka semua boleh mendapatkan teman hidup seturut dengan waktu Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami keluarga atau rumah tangga. Bahkan juga yang sedang menunggu hadirnya anugerah Tuhan lewat rumah tangga, Tuhan menjamah memberkati supaya putra-putri anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua orang tua kami di dalam usia indah. Bahkan juga untuk semua orang tua kami yang sudah janda dan duda, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai supaya mereka semua sehat, semangat di dalam menjalani kehidupan ini, aktivitas jasmani dan rohani. Bahkan juga dalam proses-proses perobatan dalam usia indah mereka, fisik mereka lemah, tapi kami percaya kuasa-Mu akan selalu menolong dan menguatkan untuk menjalani kehidupan di usia indah. Bahkan segenap anak-anak kami dalam kondisi mereka yang sudah yatim piatu, Tuhan menolong dan menguatkan supaya mereka juga senantiasa menjalani kehidupan ini di dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Dan utuslah kami untuk hadir sebagai bagian dari keluarga di Jemaat Keramat untuk berbagi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dan saudara yang jauh dari saudaranya, keluarganya. Tuhan menolong dan memberkati supaya selalu sehat semangat di dalam setiap tujuan, di tengah-tengah kejauhan, komunikasi yang baik. Tuhan senantiasa memberkati. Begitupun juga kami berdoa untuk semua anak-anak dalam tingkat pendidikan mereka, bahkan kami juga orang tua, anak-anak pelaut di dalam studi. Tuhan memberkati di setiap jenjang pendidikan. Tuhan selalu memberkati mereka, dan biarlah mereka semua boleh mengalami kesuksesan yang Tuhan siapkan membuat semua anak-anak kami, bahkan juga kami yang saat ini sedang dalam pendidikan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat sepekan ini. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua mengalami sukacita, semangat,
di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, dan secara khusus dalam rangka upaya penjualan tanah gereja, harapan kami untuk gedung pengembangan dan juga lift. Tuhan memberkati sehingga proses ini semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan menyentuh setiap hati yang mengalami bagian di dalam proses ini untuk boleh bersama-sama saling hadir untuk menyelesaikan akan masalah ini dengan baik, atau proses penjualan ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa untuk semua program-program yang sedang akan berlangsung ke depannya. Tuhan menyertai dan memberkati sidang PKB, sidang sekolah minggu, bahkan juga proses pemilihan majelis gereja. Dan sebagai tuan rumah dari rapat kerja Klasis Pulau Jawa, Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan rencana pemberkatan perkawinan dari anak kekasih kami, Putri dan juga Untung sekali Ega, Tuhan memberkati sehingga prosesnya boleh berjalan dengan baik. Dan pelayanan Klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah, serta Sinode Gereja Toraja, Tuhan memberkati sehingga semuanya juga berada di dalam tuntunan Tuhan. Pemerintah dan para pemerintah dari yang tertinggi maupun juga sampai ke desa-desa, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai, mengaruniakan hikmat Tuhan supaya boleh memerintah negara ini dengan baik. Bahkan juga secara dunia, Tuhan mengaruniakan hikmat dan tuntunan sehingga yang berperang boleh berdamai, dan juga bersama-sama memikirkan tentang kesehatan dunia, bahkan bagaimana memaknai kehidupan sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan benar. Tuhan menolong kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan melindungi. Setelah selesai ibadah ini, kami akan kembali ke tengah aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati agar kami selalu terpelihara, dan pada waktu-waktu yang Tuhan kehendaki, kami boleh lagi mengalami perjumpaan, mengalami proses pertumbuhan iman bersama, secara khusus bersama-sama dengan anak-anak kami, 16 anak ataupun saudara-saudari kami yang sudah mengalami kasih Tuhan pada hari ini bersama dengan keluarga-keluarga semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Dan terima kasih bahwa kami telah bersama-sama membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum, sisa dan sumbernya Tuhan tuntunkan untuk kami dapat kelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Mari berdiri di setiap janjiku.
dikasihi Tuhan, pergilah menjalani hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan dan teruslah mewujudkan kehidupan damai seorang dengan yang lain. Kiranya Tuhan menuntun kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan mendengarkan warta jemaat. Selamat buat adik-adik yang telah CD. Hari ini sudah bukan adik-adik SMGT remaja lagi ya. Sudah menjadi anggota PPGT. Tuhan Yesus memberkati. Penangkan warta jemaat Minggu 16 November 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang telah mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Anggota jemaat baru telah mendaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat Jakarta, yaitu Saudari Marin Paladan, Eskom MMCT, yang beralamat di Grand Galaxy City, Cluster Victoria Garden, VG1, nomor 80, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Selamat beribadah di tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat. Tuhan Yesus memberkati. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari keluarga peserta CD atau baptis dewasa dalam bentuk jamuan kasih pada hari Minggu 16 November 2025 selesai ibadah pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat atas peneguhan CD. Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat mengucapkan selamat kepada para peserta CD dan baptis dewasa yang telah diteguhkan di ibadah Minggu hari ini. Kiranya ini merupakan langkah awal yang luar biasa dalam perjalanan rohani kalian. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan Kudus. Diinformasikan bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada tanggal 23 November 2025 pada ibadah jam 17.30 WIB atau ibadah sore. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan menghubungi tata usaha Gereja Toraja setiap hari kerja. Nama yang sudah mendaftar: 1. Kitara Odelia Matasak Bura, anak dari Bapak Charles M. Bura dan Ibu Ligita E. Matasak. 2. Katara Olivia Matasak Bura, anak dari Bapak Charles M. Bura dan Ibu Ligita Matasak. Selesai ibadah baptisan kudus, akan dilaksanakan acara doa syukur di ruang serbaguna. Warta PKBGT, pengutusan panitia rapat anggota atau persidangan ke-6 PKBGT Jemaat Keramat tahun 2025 dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025 saat ibadah jam 17.30 atau ibadah sore. Dimohon kehadiran seluruh panitia. Demikian disampaikan, terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Ibadah PKB akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 21 November 2025, jam 19.00 WIB dengan tuan rumah dari sektor Walang Bypass. Dengan pelayan firman, Ibu Pendeta Asni Toding Pali. Sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan PKB Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025, maka akan dilaksanakan rapat anggota PKB pada Minggu tanggal 30 November
2025 jam 12.00 sampai dengan selesai. Di Jemaat Keramat, mohon kehadiran anggota PKB Jemaat Keramat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Cuti pengerja gereja. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pengerja gereja Bapak Amos Mili Pariang atau Bapak Koster saat ini sedang menjalani cuti tahun 2025, terhitung mulai dari tanggal 11 November sampai dengan 23 November 2023. Demikian diinformasikan untuk diketahui jemaat terkasih. Pemberkatan perkawinan. Jika Tuhan berkenan dan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Untung Sekali Gea dengan Saudari Putri Angelika Sadirun pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 pukul 16.00. WIB bertebat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat. Sehubungan dengan pemberkatan perkawinan tersebut dimohon bagi yang bertugas untuk hadir dalam gladi resik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 di Gereja Toraja Jemaat Keramat dimulai pukul 19.00 sampai dengan selesai. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026 sampai 2028. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat tahun 2023 sampai dengan 2025, maka pada bulan Desember 2025 akan dijadwalkan pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026 sampai 2028. Jadwal kegiatan tim pemilihan majelis untuk diperhatikan bersama. Pada hari ini 16 November 2025 batas akhir pengumpulan berkas pemilihan nama-nama bakal calon majelis periode 2026 sampai dengan 2028. Kalau formulir sudah diisi namun belum sampai ke koordinator sektor, bisa disampaikan di TU sesuai kotak sektor masing-masing pada hari ini. Tanggal 23 dan 30 November 2025, pengumuman nama-nama calon majelis periode 2026 sampai dengan 2028. Tanggal 7 Desember 2025, pemilihan majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2025 sampai dengan 2028. Tanggal 14 dan tanggal 21 Desember 2025, pengumuman nama-nama majelis terpilih periode 2026 sampai dengan 2028. Dan terakhir tanggal 4 Januari 2026, pelantikan atau peneguhan majelis terpilih periode 2026 sampai dengan 2028. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warga jemaat ini, koreksi. Maaf ada ralat sehubungan dengan PKB, sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan PKB Jemaat Keramat periode 2023 sampai 2025, maka akan diadakan rapat anggota PKB pada Minggu tanggal 30 November 2025, jamnya yang berubah jam 15.00 sampai dengan selesai. Itu saja ralatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sidang
Jemaat, mari berdiri, kita menyanyi Pakailah Seluruh Hidup. Seluruh hidupmu dalam hadang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari silakan duduk. Dan selanjutnya ada sambutan dari PMG yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Disilakan. Yeah. Check. Good morning, everybody. Ku buka apa konsepku dah lah, tak mungkin lah. Ya, jadi shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Senang sekali karena 16 anak kita boleh lahir dari kandungan yang sama dalam belajar bersama sebagai anggota gereja Toraja yang dewasa dalam iman. Saya selalu tekankan kepada anak-anak bahwa anak-anakku sekalian bahwa tidak ada yang lebih hebat dalam proses katekisasi. Pendeta, saya dan Ibu Pendeta bersama dengan majelis gereja sebagai rekan teman seperjalanan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu saya terus mengingatkan teman-teman, saya sudah panggil teman-teman karena sudah anggota dewasa. Teman-teman sekalian, ingatlah bahwa 16 bersaudara ini saling mendukung, saling mengingatkan untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan. Saya tidak berharap bahwa setelah CD hari ini, besok entah kemana. Saya pernah mengatakan bahwa kurikulum untuk bertumbuh dalam iman itu tidak pernah selesai ya. Tidak pernah selesai. Jadi kurikulumnya teman-teman jangan katakan hari ini sudah selesai. Jadi kurikulum kita untuk semakin mengenal Tuhan itu terus berjalan sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, menarik tema hari ini, kesempatan untuk bersaksi. Saya juga pernah mengingatkan bahwa semakin besar mimbar, kadang Tuhan semakin kecil. Ya, jadi semakin besar mimbar, kadang Tuhan semakin kecil dan kita merasa semakin besar. Karena itu pesan pentingnya bagi anak-anak sekalian 16 orang adalah jadilah saksi dalam mimbar-mimbar kecil, dalam kesederhanaan. Ketika banyak orang berbohong, belajarlah untuk bicara jujur. Ketika banyak orang mundur dari pelayanan,
belajarlah untuk bertahan setia. Ya, jadi di mana ada keputusasaan, tetaplah bertahan. Tuhan Yesus hari ini mengajar kita luar biasa bahwa kesaksian itu, kesempatan untuk bersaksi bukan di saat kita berada di puncak, tapi nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid adalah ketika orang merendahkan, ketika engkau ditolak, ini adalah kesempatan baik untuk bersaksi. Jadi saya selalu katakan hari ini bukan akhir, tapi memulai untuk mengangkat pelayanan tanggung jawab yang besar, menjadi pribadi yang Tuhan Yesus selalu pakai. Dan karena itu saya berharap kepada orang tua untuk terus memberikan dukungan bagi anak-anak kita, setia dalam pelayanan, juga bagi seluruh warga gereja. Sekali lagi bahwa Gereja Toraja hari ini bukan di tangan majelis gereja yang ada sekarang, tapi di tangan anak-anak muda kita hari ini dan yang akan datang. Jadi kalau kita berharap bahwa Gereja Toraja ke depan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan, itu ada di tangan teman-teman pemuda sekalian. Apa yang harus kita lakukan, termasuk anak-anak kita hari ini yang menerima peneguhan CD. Gereja melakukan peneguhan, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang memanggil dan meneguhkan kalian. Karena itu jangan pernah takut untuk berjalan. Tadi kakak-kakak seniornya sudah menyanyi dengan luar biasa, bagian dari pelayanan. Bergabunglah ke sana dan juga terus mengingatkan teman-teman PPGT yang senior dalam organisasi ya, bahwa rangkullah mereka. Hari ini ada 16 orang. Sayang kalau besok entah kemana. Jadi rangkullah mereka, jadikanlah wadah kita sebagai wadah yang benar-benar menjadi rumah yang sangat dicintai, sehingga persekutuan di sini semakin erat, semakin kuat. Jangan sampai ini jadi khotbah kedua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat datang anak-anak saya sekalian. Selamat bertumbuh semakin teguh dalam Kristus, dan teruslah bertanya kalau ada hal yang perlu kita pertanyakan, kalau ada hal yang perlu untuk kita ketahui lebih dalam ya. Kami sangat terbuka. Sekali lagi ini rumah kita bersama. Mari terus bertumbuh bersama di tengah-tengah rumah kita yang ada di Keramat. Dan kami mohon maaf bersama dengan Ibu Pendeta kalau ada pelayanan kami yang kurang dalam proses katekisasi, kurang lebih 10 bulan. Ya, kurang lebih 10 bulan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kiranya Tuhan Yesus yang terus dimuliakan. Atas nama Majelis Gereja, sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi 16 anak kita, dan Tuhan kiranya terus menolong dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Thank you very much. Terima kasih atas pesan dan kesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, khususnya buat anak-anak kita yang telah didewasakan imannya. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya, untuk doa syukur, kami mohon kesediaan Bapak Aldriel Lintin untuk membawa kita di dalam doa. Disilakan. Udah semangat. Laku kuaduka raka good morning guys. Ya, mudah-mudahan bukan lata ya. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih, hikmat, dan rahmat-Mu yang olehnya hari ini kami tidak hanya mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, namun kami menjadi saksi yang hidup atas karya kasih Tuhan. Bagaimana anak-anak kami dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus
telah diteguhkan, telah dibaptis, menjadi bahagian keluarga besar kerajaan Allah. Kiranya dalam segenap hidup dan kehidupan yang Engkau masih anugerahkan, Engkau memberikan kekuatan dan hikmat-Mu untuk mereka mempersaksikan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan, makanan dan minuman, atasnya kami ucapkan syukur. Dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salamat, kurus semangat. Demikian ibadah kita pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dimohon kesediaan anak-anak Sidi untuk berdiri di depan bersama dengan majelis untuk menerima ucapan dari warga jemaat. Dan setelah itu anak-anak Sidi jangan bubar dulu, akan berfoto bersama dengan pendeta dan majelis yang bertugas dan majelis yang hadir. Lagu-lagu. Mana Ibu Pendeta di Follow Jesus, no turning back. I'll walk His way. Though storms may come, my heart. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Maaf, Mimi. Maaf.
kedua Sidi untuk tidak meninggalkan ruang ibadah. Tetap stay di dalam, kita akan sesi foto. Jalan dengan ini. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, mana juga ku mengikutnya. Nggak usah lah. Cukup tahu. Ya, kita lanjut di sesi foto. Sesi foto pertama, pendeta dan anak Sidi dulu. Pendeta dan anak Sidi, Ibu Pendeta Asni dan Pak Pendeta Rizal untuk foto bersama dengan anak-anak Sidi. Selanjutnya jangan dibongkar, masuk majelis yang bertugas. Setelah itu, nanti tunggu sabar ya. Nah, duitnya sebentar. Ayo atur ininya. Atur ini kursinya mungkin bisa disingkirkan dulu. Kursinya mungkin bisa minta tolong PPGT. PPGT minta tolong kursinya mungkin bisa disingkirkan dulu, mundur sedikit ke belakang. Kursinya mungkin bisa digeser ke belakang sedikit ya. Minta tolong kursinya digeser ke belakang sedikit. Apa aja sih kalau boleh tahu? Hai. Ibu Pendeta dengan Pendeta Asni mungkin bisa itu ya, duduk ya. Trials arise, His peace is near. The cross before me, my song
di depan bisa ini pendeta dengan majelis yang duduk, di belakang CD. Hah? Oh, anak CD di depan. Tidak, nggak dapat kalau anak CD di depan itu 16 orang berjejer. Buat 3 susun, jadi majelis pendeta duduk, anak perempuannya di belakangnya, di atasnya laki-laki cowok, jadi 3 susun. Itu dapat, kalau berjejer ini 16 nggak dapat. Pendeta majelis. Peserta katekisan Jemaat Keramat tahun 2025. Datang setia dari generasi ke generasi. Yes, yes, yes. Salam PKT. Karena jatuh. Karena siapa putus? Tergoda Kristus. Berdiri di selanya supaya nampak yang di belakang itu. Yang kantoria mungkin berbagi, pemain musik berbagi supaya seimbang. His hand will guide me every day. I have decided to follow Jesus. I give my life, my all to Him. Forever faithful, my Lord, my Savior. I'll follow Jesus to the end. When darkness falls, His light surrounds me. When trials arise, His peace is near. The cross before me, His love within me. My song of hope is loud and clear. With every breath I will declare Jesus my King, my constant prayer. No other way, no greater call. I live for Him, I give my all. I have decided to follow Jesus. I give my life, my all to Him. Forever faithful, my Lord, my Savior. I'll follow Jesus. Pendeta dan anak CD. Peserta katekisan Jemaat Keramat Majelis itu kabur. PPGT bisa minta tolong bunganya ini mungkin yang standing itu bisa ditaruh di samping ya. Nggak dapat ini. Yang cewek-cewek yang tinggi mungkin bisa ke belakang mundur, berdiri. Nggak dapat, sayang, kasihan yang di pinggir ini. Nggak seimbang ini, nggak seimbang. My heart is steadfast. His hand will guide me every day. I have decided to follow Jesus. I give my life, my all to Him. Forever faithful, my Lord, my Savior. I'll follow Jesus to the end. PPGT ya. Katanya Tania habis ini PPGT. When darkness falls,
trials arise, His peace is near. The cross before me, His love within me. My song of hope is loud and clear. With every breath I will declare. Awas yang di belakang. Senyum, smile. Pandangan ke depan. Jangan dibongkar ya, katanya mau masuk PPGT. Siap-siap PPGT masuk baru itu anak Sidi. Iya tunggu, sabar, orang tua sabar. Sudah? Masuk PPGT cepetan. Peserta katekisan Jemaat Keramat tahun 2025. PPGT, atur yang rapi, atur yang rapi. Atur yang rapi. Enggak seimbang, sebelah kanan, kosong sana kanan. Ya. To follow Jesus, no turning back. I'll walk His way. Those storms may Sudah? come. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. His hand will guide me. I have decided. Ya masuk sini, samping sini di bawah nih. Udah banyak sudah foto. Buruan. Allah. Sini kosong nih. Kosong di sini sebelah kiri. Di bawah sayang. Di bawah Allah di sini bawah. Siap 1 2 3. Siap 1 2 3. Smile 1 2 3. 1 2 3. Oke, selesai. Buruan. Oke, bongkar keluar PPGT. Kita foto khusus yang ini anak-anak perempuan, khusus yang Sidi anak perempuan. Ya, keluar sebentar. Anak ini yang cewek dulu, yang cewek-cewek dulu, yang cowok keluar dulu sayang. Ya, yang cewek dulu. Tapi jangan duduk lagi. Mungkin berdiri yang anak perempuan di belakangnya Pak Pendeta. Pak Pendeta duduk sama ibu boleh. Anak yang cewek-cewek berdiri sayang. Berdiri. Ya, yang cewek dan ibu pendeta. Bisa kasih keluar. PPGT tolong sayang itu. PPGT minta tolong kursinya dulu. Kursinya dulu di ini ya, dikeluarin ya. Lurus terus itu bagusnya kalau ada di belakang juga. To follow Jesus, no turning back. I'll walk His way. Those storms may come. 1 2 3 sudah. Ya, gantian yang cowok. Ya, yang cewek sudah. Ya, yang cowok masuk sayang.
Sudah itu peserta CD ya, nanti dipanggil satu-satu menurut nama yang tadi disebutkan. Keluarin kursinya dulu mungkin. Jelek ini kursinya ada. When darkness falls, His light Sudah? surrounds me. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Selesai? Ya. Anak CD ya. Yang pertama Ciara Manuela. Pak Pendeta tetap CD dulu masuk. Ciara masuk dengan nano Ibu Pendeta dan Pak Pendeta. Keluarin nanunya, kursinya minta tolong. Mungkin kursi untuk pendeta ya, boleh ya. Ayo Ciara, baru nanti masuk orang tua. Peserta